Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia selenggarakan sosialisasi penerapan Pasal 480 KUH Pidana dan program APU PPT bagi perusahaan pergadaian pada 1 Desember 2022. Kegiatan utama usaha pergadaian adalah penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai bagi nasabah untuk memperoleh pembiayaan dari barang jaminan yang dimiliki. Perusahaan pergadaian berpotensi menghadapi risiko menjadi pihak yang dipersangkakan turut terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUH Pidana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan pergadaian untuk memitigasi risiko hukum tersebut adalah dengan menerapkan prosedur Know Your Customer KYC secara memadai. Prosedur KYC dapat dilakukan dengan menerapkan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap calon nasabah perusahaan pergadaian sebagai bagian dari penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) bagi perusahaan pergadaian. Acara sosialisasi pada hari ini kami harapkan dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan pergadaian mengenai proses penegakan hukum. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan awareness mengenai urgensi penerapan prinsip kehati-hatian dalam melakukan asesmen barang jaminan gadai. Lebih dari setengah perusahaan pergadaian yang ada sekarang menghadapi kasus tuduhan penada dan angka kerugian itu sudah mencapai miliaran rupiah. PPGI selaku asosiasi dan wadah untuk perusahaan pergadaian akan terus mendukung dan mensupport pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi pelaku usaha jasa pegadaian. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB beserta jajarannya atas bimbingan dan arahannya nanti. Insya Allah akan membawa dampak dan bermanfaat bagi anggota kami, khususnya untuk dalam pelayanan masyarakat, sehingga nanti perusahaan pergadaian akan bisa berkembang lebih baik dan bisa melayani masyarakat dengan baik. Inti CDD itu sebetulnya ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, ya. Yang kedua adalah verifikasi, yang ketiga adalah pemantauan. Identifikasi itu intinya adalah perusahaan pergadaian meminta informasi dan dokumen pendukung. Inti dari verifikasi itu ada 2. Yang pertama, ya, kita memvalidasi kebenaran data dan informasi yang diberikan. Dan yang ketiga, kita memvalidasi apakah yang bersangkutan ini memang orang yang sebenarnya. Kalau Bapak dan Ibu menemukan nasabah atau calon nasabah yang memenuhi kriteria ini, maka tindakan Bapak dan Ibu bukan lagi CDD biasa, tetapi IDD. IDD itu adalah CDD yang didalami, yang diperdalam. Bapak Ibu pegawai yang tidak melakukan CDD dengan baik, selain ada ancaman pidana, ya, ada ancaman juga sanksi administratif, yang bersangkutan juga bisa kena sanksi secara keperdataan. Karena perusahaan yang mempekerjakannya itu bisa meminta ganti rugi kepada yang bersangkutan apabila karena dia tidak melakukan CDD, korporasi yang kena imbasnya. Ada hal-hal yang dapat dijadikan suatu solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi ini. Yang pertama itu adalah selalu melakukan koordinasi dan saling bertukar informasi. Yang kedua, berkoordinasi dan komunikasi dengan stakeholder di wilayah tempat operasional. Lalu yang ketiga tentunya meningkatkan kemampuan dan peralatan petugas yang menerima barang gadai tersebut. Bahwa pencurian barang jaminan atau aset yang ada di kantor pegadaian yang dilakukan oleh 1 orang atau lebih. Kemudian nasabah juga menggadaikan mobil dengan menunjukkan dokumen kepemilikan palsu, ataupun nasabah menggadaikan barang jaminan emas berlian yang sifatnya palsu. Ini yang sering terjadi ketika kami melakukan proses penyidikan. Tim Liputan OJK TV melaporkan.